Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Atien dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan materi tentang psikologi tinjauan. Ketika melihat sebuah karya seni, biasanya kita hanya memperhatikan bentuk, warna, dan keindahannya. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni juga bisa mencerminkan perasaan emosi bahkan kondisi kejiwaan seseorang? Maka dari itu, melalui materi kami ini, tentang psikologi, kita dapat memahami makna karya dari seni rupa dari sisi emosional, psikologis, baik dari seniman yang menciptakannya maupun dari penikmatnya karya tersebut. Tapi sebelum kami presentasi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dita Leisha Merani Zalfa dengan NIM belakang 26. Perkenalkan, nama saya Desna Mariska Saragi dengan NIM belakang 224. Perkenalkan, nama saya Femina Din Syafati dengan NIM belakang 027. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurdiansyah dengan NIM belakang 07. Baik, sebelum kita semua memulai presentasi, saya akan menjelaskan apa aja yang perlu kami bacakan. Yang pertama itu ada what, apa itu pendekatan psikologi dalam seni rupa, ada who, siapa aja yang terlibat, when, kapan pendekatan ini digunakan, where, di mana pendekatan ini digunakan, why, mengapa pendekatan ini bisa digunakan, lalu yang terakhir ada how, bagaimana cara menganalisis dalam pendekatan psikologis. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu what, apa itu pendekatan psikologi dalam seni rupa. Pendekatan psikologi dalam seni rupa adalah cara memahami karya seni dengan melihat sisi kejiwaan manusia, baik dari seniman maupun penikmatnya. Contoh, warna gelap itu bisa menunjukkan kesedihan atau kecemasan. Garis tajam itu bisa menunjukkan kemarahan atau tekanan, dan garis yang tidak beraturan itu tuh menunjukkan kegelisahan atau konflik batin. Melalui pendekatan psikologi ini, karya seni itu dapat dipahami dari berbagai bentuk, ekspresi melalui perasaan dan kondisi mental manusia. Seperti pada lukisan Guernica karya Pablo Picasso, terlihat emosi kesedihan, ketakutan, dan trauma akibat perang yang ditunjukkan melalui warna, bentuk, dan ekspresi dalam tokoh lukisan. Selanjutnya, ada who, siapa aja yang terlibat. Yang terlibat itu ada 4. Yang pertama, seniman. Seniman adalah orang yang menciptakan karya, kondisi emosinya sangat mempengaruhi karya tersebut. Terus yang kedua ada penikmat karya atau audiens. Setiap orang bisa merasakan hal yang berbeda saat melihat karya, tergantung pengalaman dan perasaan mereka. Maka dari itu, para seniman di sini diusahakan untuk bisa menjelaskan apa yang dijelaskan dari karya mereka tersebut. Lalu yang ketiga ada kritikus atau pengamat seni. Kritikus ini bisa menganalisis karya secara lebih dalam, termasuk menafsirkan makna psikologisnya. Dan terakhir itu ada psikologi dalam konteks tertentu digunakan dalam terapi seni, di mana gambar atau lukisan bisa menunjukkan kondisi mental seseorang. Slide selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya. Selanjutnya, bagian ketiga adalah when, kapan pendekatan psikologi dalam seni rupa digunakan. Pendekatan psikologi dalam seni rupa mulai berkembang pada abad ke-19, terutama sekitar akhir tahun 1800-an, saat psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Lalu ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam pendekatan psikologi. Yang pertama ada Wilhelm Wundt pada tahun 1879. Dia mendirikan laboratorium psikologi pertama sehingga penelitian tentang persepsi dan pengalaman manusia mulai berkembang. Lalu yang kedua ada Sigmund Freud. Pada akhir 1800-an, pengembangan teori alam bawah sadar mimpi dan emosi tersembunyi banyak digunakan untuk menafsirkan karya seni. Selanjutnya, bagian keempat yaitu where, di mana pendekatan psikologi dalam seni rupa digunakan. Yang pertama ada di museum dan galeri seni. Eh, Museum dan galeri seni berfungsi untuk memahami makna,
simbol, dan emosi yang terkandung dalam karya seni. Lalu yang kedua ada sekolah atau kampus yang digunakan dalam pembelajaran untuk menganalisis karya seni dari sudut pandang psikologis. Yang ketiga ada studio seniman, membantu memahami bagaimana perasaan, pengalaman, dan imajinasi seniman memengaruhi proses penciptaan karya. Selanjutnya ada terapi seni atau art therapy, digunakan sebagai media untuk mengekspresikan emosi dan membantu proses pemulihan dalam psikologi. Selanjutnya yang terakhir ada kehidupan sehari-hari, dapat diterapkan saat melihat ilustrasi, poster, iklan, atau gambar di media sosial untuk memahami pengaruhnya terhadap pikiran dan perasaan seseorang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nadine. Baik, bagian selanjutnya adalah why. Mengapa pendekatan ini penting digunakan? Nah, di antaranya adalah karya seni punya makna yang lebih dalam dari sekedar visual. Tidak semua makna bisa dilihat langsung. Membantu memahami perasaan seniman, kita bisa tahu apa yang sedang dirasakan atau dialami seniman. Selanjutnya, bisa menjelaskan reaksi penikmat. Kenapa kita bisa merasakan sedih, senang, atau takut saat melihat karya tersebut. Yang keempat, sebagai media ekspresi emosi, yaitu seni bisa menjadi cara untuk meluapkan perasaan. Dan yang terakhir, bermanfaat untuk kesehatan mental, yaitu digunakan dalam terapi untuk membantu orang mengatasi stres atau trauma. Bagian selanjutnya yaitu bagaimana cara menganalisis dengan pendekatan psikologi. Cara menganalisis dengan pendekatan psikologi yaitu mengamati unsur visual, bisa berupa warna, garis, dan bentuk, lalu menentukan emosi yang muncul, menghubungkan unsur tersebut dengan makna psikologis, mempertimbangkan latar belakang seniman, menyimpulkan sebagai ekspresi kondisi batin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Fenomena psikologi dalam seni rupa. Fenomena ini terlihat ketika seniman mengekspresikan rasa takut, trauma, kesedihan, atau kemarahan melalui karya seni. Salah satu contohnya adalah lukisan Guernica karya Pablo Picasso yang dibuat setelah peristiwa pengeboman kota Guernica saat Perang Saudara Spanyol tahun 1937. Melalui bentuk yang kacau, warna hitam putih, dan ekspresi tokoh yang menjerit, karya tersebut menunjukkan kondisi psikologis manusia akibat perang seperti trauma, ketakutan, dan penderitaan emosional. Pendekatan psikologi membantu penikmat seni memahami bahwa karya seni tidak hanya memiliki nilai visual, tapi juga menjadi media ekspresi batin dan emosi manusia. Seni dapat menjadi katarsis atau pelampiasan emosi. Kondisi mental seniman dapat mempengaruhi bentuk dan warna karya. Penikmat karya juga bisa merasakan emosi tertentu saat melihat lukisan. Pendekatan psikologi digunakan untuk memahami makna emosional di balik karya seni. Sekian. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang udah menjelaskan materi tersebut. Sebagai penutup dapat kita pahami bahwa sebuah karya seni tidak hanya berisi bentuk dan warna, tetapi juga emosi, pengalaman, serta pesan yang ingin disampaikan oleh senimannya. Semoga presentasi kami dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana seni dan psikologi saling berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatian dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.